Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadat tengah minggu online ICA Jemaat Indonesia di Hong Kong. Saya percaya sudah diberkati Tuhan. Sebelum kita menyimak firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh,
anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya, saudara, hari ini kita masih meneruskan bagian khotbah Yesus di bukit tentang kata-kata berbahagia. Dan hari ini adalah bagian yang terakhir. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita ambil dari buku yang dikarang oleh Pastor Edmund, senior pastor daripada ICA. Hari ini kita akan berbicara dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Ini berbicara tentang berbahagia kembali, saudara. Tetapi yang ini ayat ini adalah ayat yang klimaks, yang memuncak, saudara. Mari kita simak baik-baik firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Pak Jar, hari ini firman Tuhan agak susah ini, ya. Tetapi ini Tuhan Yesus yang berbicara kepada saudara dan saya hari ini. Ketika Tuhan Yesus berbicara pasti ada maknanya, pasti ada nilainya, dan kita harus dengarkan baik-baik. Tetapi memang isinya tentang penganiayaan, ya. Saudara harus berbahagia, bersukacita ketika dianiaya, difitnah, dan sebagainya, saudara. Firman Tuhan mengatakan, saya tahu memang ini agak susah, tetapi Yesus mengambil contoh nabi-nabi, ya. Kita juga percaya pada masa gereja mula-mula, ya, orang Kristen semuanya dianiaya. Tetapi oleh karena itu kekristenan berkembang sampai saat ini. Apa maksudnya daripada ayat ini? Kuncinya, Pak Jer, ya, bukan tentang penganiayaan, tetapi tentang menjadi saksi, tentang kebenaran. Ayat yang 10 mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi bukan penganiayaannya, saudara, tetapi oleh karena kebenaran. Kalau kita banyak dianiaya, misalnya dihukum karena kesalahan kita, karena dosa kita, itu sudah layak, ya. Itu sudah harus. Tetapi karena kebenaran firman Tuhan, ketika kita dianiaya, kita terancam, Yesus mengatakan berbahagia. Ya, ini berbicara tentang menjadi saksi. Ya, saudara, apakah saudara sudah menjadi saksi? Kalau kita balikkan firman Tuhan ini, kalau tidak ada penganiayaan dalam kehidupan kita, tidak ada tekanan dalam kehidupan kita, bisa dicurigai kita tidak menjadi saksi, saudara. Tuhan ingin menjadikan kita saksi-saksinya. Yesus sudah datang ke dunia, Pak Jer, ya. Dia membawa surga supaya hidup bagi orang-orang percaya. Sehingga kita bisa mengalami kerajaan surga dalam kehidupan kita. Dikatakan berbahagia dalam terjemahan bahasa Inggrisnya blessed, ya, diberkati bagi mereka yang dianiaya. Kita tahu ketika kerajaan surga ada dalam kehidupan kita, kebenarannya ada, sukacitanya mengikuti kita, damai sejahteranya mengikuti kita. Itulah kerajaan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini bisa membuat kita semua sadar, sudah waktunya kita menjadi saksi dan siap-siap dengan penganiayaan. Amin, saudara.
Surga memang tidak ada penganiayaan di sana nanti, tetapi ketika Tuhan membawa surga ke bumi dan kita yang menjadi murid-muridnya menjadi saksi membawa kerajaan Allah di bumi ini, kita pasti menghadapi tantangan. Ya, Pak Jar, mungkin ada tambahan dari Pak Jar mengenai penganiayaan ini. Penganiayaan bukan hal yang mudah, Pak. Ya, Kita tahu sepanjang sejarah lah, bagaimana kekristenan, bagaimana kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, begitu banyak yang harus kita lewati dalam konteks penganiayaan. Kalau di negara kita, ya mohon maaf, bukan lagi sebuah rahasia. ya, Sebuah rahasia umum bahwa begitu banyak peristiwa penganiayaan terjadi bagi gereja anak Tuhan. amin. Ibadah harus dibatasi, Ya, tidak boleh merenovasi gedung gereja secara bebas, tidak boleh membuka gereja secara bebas. Tetapi meskipun begitu, Tuhan sendiri yang berjanji di ayat yang kita baca tadi Ya. bahwa akan ada berkat di balik setiap penganiayaan yang terjadi. Dan ada sebuah apa istilahnya, slogan yang seringkali diperkatakan di gereja-gereja atau di antara umat Kristen bahwa semua orang Kristen itu kalau semakin dijepit dia akan semakin melejit. ya, Orang Kristen akan meskipun merasa diperketat dia akan semakin kuat. ya, Jadi saya percaya bahwa ketika kita mengalami penganiayaan oleh karena kebenaran tentu saja, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melanggar hukum, pasti akan ada berkat di sana. amin. Akan ada pembelaan Tuhan di sana. Ya, amin. Tuhan tidak akan diam saja ketika umatnya harus mengalami penganiayaan dan kasus-kasus penganiayaan, persekusi di Indonesia juga tidak pernah berhenti. Ya. Selalu ada yang baru, bahkan sudah bertahun-tahun tidak ada jalan keluar. Saya percaya Tuhan pasti yang akan membela dan menjagai, memberikan berkat buat kita semua. Amin. Ya, saya suka sekali dengan ketika dijepit melejit. Ya. Ya, saudara, kalau saudara punya soft drink gitu ya, kaleng gitu ya, saudara pencet melejit semua. Amin. Mungkin selama ini kehidupan roh kita ya, roh Allah kita simpan gitu ya. Mungkin pada saatnya ketika kita ditekan, aniaya, seperti kaleng soft drink itu dipencet, dijepit, dia keluar soft drinknya ya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Mungkin ketika kita ditekan, dipencet, mungkin Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Kadang kehidupan kita sudah menjadi terlalu nyaman dalam keseharian kita ya. Kita saya punya cita-cita ini, saya mau jadi insinyur, dokter, dan saya hidup nyaman. Saya tetap ke gereja dan melakukan segala ibadah gereja. Tapi hari ini berbicara tentang bagaimana kita yang memiliki Tuhan, bagaimana kerajaan surga dalam kehidupan kita, dan kita harus melayani ibadah kita kepada Tuhan, tetapi komunikasi kita, hubungan kita juga kepada sesama, kita menjadi saksi. Ya, jadi saksi itu kan tugas pendeta, tugas evangelis, penginjil. Ya, orang bilang begitu ya. Ya, Pak Jet, tapi saudara kita harus tahu ya, Pastor Edmund menulis di bukunya ini, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pendeta sekalipun, itu hanya apa yang kita lakukan. Itu seperti profesi kita, insinyur, tukang bangunan, dan sebagainya, tukang masak, termasuk pendeta hamba Tuhan. Itu apa yang kita lakukan. Tetapi identitas kita adalah pengikut Kristus. Identitas kita adalah menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan surga dimanapun kita berada. Ya, kita pasti dianiaya. Saudara, saya pernah membaca, kalau saudara belum dianiaya berarti saudara belum menjadi saksi. Sama halnya ketika ada yang mengatakan ketika kita berjalan dan berjalan tidak ada sesuatu tantangan, berarti kita berjalan searah dengan iblis. Kalau saudara berjalan berlawanan dengan iblis, pasti ada tantangan, pasti ada godaan, pasti ada penganiayaan. Penganiayaan ini juga berbicara tentang kuasa iblis yang ingin meruntuhkan apa yang kita lakukan, menghancurkan apa yang kita lakukan, yaitu menjadi saksi bagi Yesus. Saya bacakan satu ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Amin, haleluya. Saudara saya, Paulus ya, dia mengalami segala, zaman sekarang kayaknya belum ada yang apa dialami oleh Paulus. Saudara sekalian, dia bisa menuliskan ini. Dia meyakinkan ketika kita menjadi murid Tuhan akan ada oposisi dalam kehidupan kita. Dan sukacitanya, Pak Jet, firman Tuhan kita nggak boleh bicara tentang aniaya segala ya. Tetapi Yesus menjamin berbahagialah saudara.
Berbahagialah. Kenapa kita berbahagia, Pak Jara? Karena upahnya bukan upah dunia, saudara. Itu fana ya. Upahnya adalah Yesus sendiri. Ya. Ya kan? Upahnya adalah Yesus, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. Sukacita dalam kehidupan kita, walaupun di tengah penganiayaan. Seperti Rasul Paulus, di penjara pun dia tetap, ya kan? Betul. Tetap bisa memberkati dengan sukacita, menasihati ya. Betul. Mungkin Pak Jara ada mungkin contoh-contoh yang aplikatif dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, jika ditekan jangan pernah putus asa. Amin. Dan mungkin saya mau ambil kesempatan ini juga, Pak, untuk memberitahu kepada seluruh jemaat atau gereja di Indonesia yang mengalami tekanan atau mengalami persekusi dari kelompok-kelompok radikal. Bahkan sebenarnya gereja kami juga pernah mengalami. Gereja saya di Solo pernah mengalami persekusi. Kami harus diusir dari lingkungan tersebut. Tahun 2007 memang tidak mudah melewatinya, tetapi satu hal yang kami lakukan sepanjang tahun, kami melewati itu sekitar 5 tahun lamanya persekusi itu, sampai pada akhirnya kami memiliki gedung gereja yang baru. Yang kami lakukan cuma satu, kami terus berdoa, Pak. Jadi kami dari ICA dari Hong Kong, kami mau berdoa buat seluruh gereja-gereja yang mengalami persekusi, dan saya percaya Tuhan sendiri akan menolong mereka semua. Dan kita semua buat jemaat ICA yang mungkin tidak pernah mengalami persekusi, atau kita hampir cukup bebas kita berada di sini untuk beribadah. Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Mari kita datang ke gereja, mari kita ambil waktu semasih kita memiliki waktu yang banyak untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap itu enteng atau kita sepelekan. Pasti akan ada masanya kita mengalami sebuah penganiayaan, apa yang dikatakan Alkitab tadi, dan kita tidak bisa melakukan ibadah secara bebas. Jadi dua hal ini penting yang perlu saya sampaikan melalui karena kebetulan kita berbicara tentang penganiayaan. Mari kita dukung setiap gereja di Indonesia yang mengalami penganiayaan. Dan yang kedua, buat kita semua jemaat yang mengalami hal yang bebas di negara ini, mari jangan sepelekan waktu yang masih ada. Kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk bertemu Tuhan, mencari Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Iya, betul saudara sekalian. Kita bergereja di Hong Kong saat ini masih bebas. Kita penginjilan masih bebas. Kita mengerti Indonesia, ya. Tetapi kita percaya Yesus sudah menang untuk semuanya. Amin. Kita sekarang jangan takut karena Tuhan beserta kita. Amin. Ada kalanya kita mengalami penganiayaan, ada kalanya iblis tidak suka memakai segala cara politik, ekonomi dan sebagainya untuk menekan umat Tuhan. Tetapi tetap teguh dalam kehidupan saudara. Saudara, kita mewartakan kabar Injil, kita membawa surga ke dunia ini kepada orang-orang yang belum mengalami surga, kepada orang-orang yang tertekan, terpenjara secara rohani, saudara. Mari kita buka hati kita untuk melihat ini dalam konteks rohani, saudara. Ya, kalau kita masuk dalam situ, saudara akan mempunyai kerinduan untuk menjadi saksi, siap untuk dianiaya, dan saudara akan disebut berbahagia. Amin, ya. Haleluya. Saudara sekalian, saya percaya semakin hari kita akan semakin kuat kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah Yesus yang berbicara kepada saudara, berbahagialah saudara yang dianiaya oleh karena kebenaran. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk pokok doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan ini, Tuhan. Boleh berbicara kepada kami sekali lagi, Tuhan. Bagi kami, Tuhan, di tempat kami, di lingkungan kami yang nyaman, yang aman, di mana kami boleh beribadah secara bebas, menginjili secara bebas. Ajar kami mengetahui bahwa ini adalah urusan rohani. Dan ada waktunya iblis tidak suka dan akan menekan kami. Tapi kami percaya Yesus menjamin bahwa kami berbahagia karena kami melakukan kebenaran yang dari surga. Berkati teman-teman kami di gereja yang mengalami penekanan, Tuhan, mengalami persekusi dan penganiayaan, Tuhan. Kau kuatkan mereka, Tuhan. Kau berikan mereka semangat yang baru, roh Allah yang menyala-nyala lebih lagi, bahwa mereka melakukan kebenaran Tuhan dan upahnya adalah Yesus sendiri, yaitu kerajaan Allah. Dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran daripada Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saat ini kita akan berdoa bagi pokok-pokok doa yang masuk. Ada dari jemaat kita, waktu itu Pak Jadi masih ingat ya, ada teman kita yang saudaranya mengalami sakit ginjal. Mari kita mendoakan mereka.
Ya, kalau saudara ada permohonan doa sakit penyakit apapun, saudara bisa WhatsApp nomor WhatsApp Gereja ICA yang akan tampil di akhir daripada video ini. Oke, kita akan bersama berdoa. Kita percaya Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Mari kita berdoa, Pak Jer. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini mengangkat saudara daripada umat Tuhan di tempat ini, Tuhan. Karena ada yang mengalami sakit ginjal, harus cuci darah dan sebagainya, Tuhan. Kami percaya dengan iman daripada umat-Mu ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilu-bilunya, dia disembuhkan, dipulihkan. Apapun kata dokter, apapun keadaannya, apapun berapapun umurnya, karena kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu, Tuhan. Kata firman-Mu yang menjadi kata-kata terakhir dalam kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa di surga, berkati setiap kami, Tuhan. Setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong atau umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami, Tuhan. Biar Tuhan hari lepas hari kami boleh semakin maju di dalam Engkau, Tuhan. Kehidupan rohani kami, Tuhan, semakin mendekat kepada Engkau, Tuhan. Semakin memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pikiran kami, berkati jasmani kami, Tuhan. Biar segala berkat perlindungan Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Raja, sekali lagi kita sudah membahas 4 pokok daripada khotbah Yesus di bukit yang ditulis dan artikelnya dalam buku yang ditulis oleh Pastor Edmund. Dia adalah senior pastor daripada ICA. Bagi saudara yang ada di Indonesia untuk bisa memiliki buku ini secara cuma-cuma, saudara WhatsApp dan kirimkan alamat saudara di Indonesia. Kami akan mengirimkan dengan cuma-cuma kepada saudara. Ayo saudara, mari kita diberkati oleh buku ini. Judulnya ada Sisi Surga Sebelah Sini. Ya. Saudara, sebelum kita menutup, doa penutup, doa berkat, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan segenap hati dan jiwaku. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah
jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Oh haleluya, Bapa di surga, kami bersyukur untuk kami yang ada Tuhan, dan setiap jemaat-Mu Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Sebelum kami menutup ibadah tengah minggu ini Tuhan, saudara, kalau ada di antara saudara merasa sakit bagian tubuh saudara, kita akan berdoa bagi kesembuhan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi teman-teman yang menyimak, umat Tuhan yang menyimak ibadah tengah minggu ini Tuhan, kalau ada sakit dalam tubuh mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus masih adalah penyembuh kami yang utama Tuhan. Apa kata dokter, apa kata orang, tapi kami percaya kata Tuhan Yesus yang terakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kami di sini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan, dari surga turun atas kehidupan kami, mengiringi kehidupan kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.